Kristina diduga di-Covid-kan agar diganti orang dalam. Ini temuan Ombudsman. Upacara peringatan HUT RI ke-76 di Istana Negara Jakarta sudah berlalu. Namun pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2021 masih menjadi perbincangan hangat. Paskibraka Nasional 2021 asal Provinsi Sulawesi Barat, Anggi Friselia Tamuntuan dihujat warganet karena diduga sengaja diloloskan oleh orang dalam. Anggi Friselia adalah pengganti Kristina mewakili Sulawesi Barat menjadi Paskibraka Nasional 2021 di Istana Negara. Kristina gagal berangkat ke Jakarta karena beberapa jam sebelum pemberangkatan, dia dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 pada 24 Juli 2021. Kristina sempat terkejut dengan hasil tes yang menyatakan dirinya positif COVID-19 sebab dia merasa sehat-sehat saja. Siswa SMA Negeri 1 Mamujuni kemudian melakukan tes PCR ulang di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hasilnya Kristina dinyatakan negatif COVID-19 yang hasilnya keluar pada Selasa 27 Juli 2021. Perasaannya pasti sedih, tapi dibalik semua ini saya sangat percaya bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik, ucap Kristina melakukan konferensi pers di Mamasa pada Rabu 28 Juli 2021. Gara-gara itu beredar isu jika Kristina sengaja di-Covid-kan agar ia digantikan dengan orang dalam. Keluarga Kristina mengadukan dugaan adanya rekayasa dalam tes PCR ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat. Ombudsman pun turun tangan. Ombudsman melakukan serangkaian pemeriksaan dan investigasi. Hasilnya, Ombudsman tidak menemukan dugaan maladministrasi dalam prosedur tes PCR terhadap Kristina. Tim pemeriksa kami berkesimpulan bahwa tidak ditemukan dugaan maladministrasi atas prosedur penanganan COVID-19, ujar Kepala Ombudsman Sulawesi Barat, Lukman Umar, pada Kamis 19 Agustus 2021. Meski begitu, Ombudsman menemukan 3 maladministrasi dalam penunjukan pengganti Kristina menjadi Paskibraka Nasional 2021. 3 maladministrasi itu diantaranya tidak patut dilakukan oleh dinas atau dispora. Kemudian menyimpang prosedur kan mestinya haknya orang ke orang lain yang diambil, ujar Lukman. Pelajar yang menggantikan Kristina menjadi Paskibraka 2021 seharusnya bukan Anggi Friselia, melainkan Nur Aliyah, sebab Nur Aliyah merupakan cadangan pengganti Kristina. Ombudsman menemukan dugaan tidak patut dilakukan oleh dispora perihal alasan lupa dan kebingungan penunjukan peserta pengganti cadangan Paskibraka yang tidak sesuai berita acara. Kami juga menemukan penyimpangan prosedur oleh terlapor dengan melakukan penggantian peserta utama ke cadangan sebagaimana sudah diatur. Jelasnya, Ombudsman melihat Dispora Sulawesi Barat tidak berkompeten dalam menjalankan petunjuk atas seleksi Paskibraka Nasional 2021. Bagaimana menurut Anda? Ganjar, Puan, Jokowi, Mega dibenturkan, PDIP digoyang, lawan pun senang. Ditulis oleh Dina Nur di sewar.com. PDIP tidak akan jadi pemenang dalam pemilu jika hanya mengandalkan strategi playing victim, berkeluh kesah, berlagak jadi korban untuk mendulang simpati rakyat. PDIP menjadi pemenang karena telah menelurkan keputusan dan kebijakan besar yang berdampak luas dan dirasakan manfaatnya secara positif oleh rakyat negeri ini. Antara lain konsistennya sebagai partai nasionalis yang terus melawan kekuatan radikal yang berusaha mengacaukan ketertiban dan juga keamanan Indonesia. Satu lagi tentunya adalah keputusan PDIP mengusung Jokowi. Orang biasa, bukan keturunan bangsawan ataupun raja, bukan siapa-siapa, untuk kemudian menjadi sosok yang tak terkalahkan dalam 5 kali pemilu yang beliau ikuti. Semata-mata karena kinerja dan prestasinya dari level wali kota, gubernur, hingga presiden. Artinya, tanpa peran PDIP kita tidak akan sampai ke situasi saat ini, di mana ketika ada pandemi, Indonesia ekonominya minus seperti negara lain, tapi kondisi negara ini masih sangat stabil. Kita juga menikmati berlimpahnya vaksin, sementara di negara lain masih ada yang kesusahan cari vaksin, sehingga mengandalkan bantuan dari negara lain. Ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan bergerak. Semua sedang diusahakan menuju ke pemulihan secepatnya oleh Presiden Jokowi. Apakah PDIP selalu dalam posisi mengusung Jokowi? Tentu saja tidak seabsolut itu. Dalam sejarahnya, PDIP pernah beberapa kali menolak untuk mengusung Jokowi. Sekali pada tahun 2012 menjelang Pilkada DKI Jakarta, PDIP sempat hendak mengusung calon lain, Fauzi Bowo. Bahkan, PDIP awalnya sempat menolak ketika Gerindra mengusulkan duet Jokowi-Ahok. Lalu pada tahun 2013, ketika santer beredar wacana Jokowi sebagai Capres 2014, PDIP pun sempat menolaknya. Ada jalan terjal yang perlu dilewati oleh seorang Jokowi sebelum akhirnya diusung secara resmi oleh PDIP. Sebuah langkah yang logis, mengingat mengusung seseorang jadi gubernur, apalagi jadi presiden, itu bukan hal yang sembarangan. Harus dipikirkan sematang-matangnya dari pihak partai politik.
Yang diusung pun harus siap sematang-matangnya, tidak sekedar ingin punya jabatan saja. Poin saya adalah sejauh ini PDIP sudah menunjukkan diri sebagai partai nasional yang konsisten memikirkan dan menjaga amanat rakyat dan juga menjaga negara ini, yang segala keputusannya dipikirkan secara cermat dan seksama. Nah, kedepannya tentu kita punya alasan kuat untuk masih percaya pada komitmen PDIP untuk mengusung pemimpin yang mampu dan mau membangun dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu menjadi tidak logis jika partai sebesar PDIP menafikan seorang Ganjar Pranowo, sosok yang kian populer, yang pendukungnya mulai tumbuh besar dan makin fanatik, yang diyakini merupakan tokoh terkuat buat Capres 2024 yang diyakini juga mirip kinerjanya seperti Presiden Jokowi. Lalu, menurut kabar yang beredar, PDIP sendiri tidak mau mengusung Ganjar. Bahkan PDIP sedang berusaha menyingkirkan Ganjar untuk diganti oleh Puan dalam konteks pencapresan. Serius, saya sangat tidak percaya kalau PDIP menyanyiakan berlian. Karena seperti halnya Jokowi, elektabilitas PDIP otomatis akan terdongkrak ketika PDIP mengusung calon pemenang. Karena itu, asumsi yang saya masih pegang adalah bahwa apapun yang terjadi di internal PDIP, semua itu adalah upaya untuk mengasah Ganjar agar jadi setangguh dan sekuat Jokowi. Karena majunya pres itu nggak main-main, harus lebih dari sekedar populer di medsos, ataupun memperlihatkan sikap santun. Harus punya prestasi dan hasil kerja yang tidak terbantahkan, yang tidak akan runtuh jika dibandingkan dengan proyek mangkrak presiden terdahulu maupun proyek yang sukses. Jadi, ketika Puan menyebut pemimpin itu yang ada di lapangan, bukan di sosmed, ini tidak salah. Juga ketika Ibu Mega menegur Ganjar soal banjirop di Semarang, bahkan dengan kata-kata yang keras, Bu Mega menyebut Ganjar dijadikan gubernur untuk membenahi pelabuhan Semarang agar tidak lagi kena banjirop. Ini juga tidak salah, ini sebuah pecutan agar Ganjar jadi lebih tangguh lagi. Lalu, bagaimana dengan baliho? Emang ada yang salah dengan pasang baliho Puan di mana-mana? Saya yakin baliho itu semua berizin, tidak seperti balihonya imam besar. Apakah pemasangan baliho Puan ini melanggar aturan? Kan enggak, bikin bosan melihatnya sih bisa jadi. Apakah dengan baliho ini Puan akan sanggup mengubur popularitas Ganjar? Malah tidak kan? Ganjar makin populer saja. Bahkan di survei terbaru yang dirilis pada tanggal 8 Agustus lalu, Ganjar berada di posisi teratas dengan angka 20,5%. Sedangkan Puan masih berada di bawah, di urutan 11 dengan angka kecil sekali, yakni 1,4%. Kenapa kita yang mendukung Ganjar mesti terintimidasi oleh baliho Puan? Kan tidak perlu. Sama kasusnya dengan ketika Gibran menyertakan foto Ganjar di profil medsosnya. Itu hal yang biasa, seperti kita memajang foto idola K-pop atau bintang Hollywood di medsos kita. Apa salahnya? Ganjar memang mentor bagi Gibran, tidak perlu dipolitisir. Toh, sekarang foto itu juga sudah diganti sama Gibran dengan foto keluarganya. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan langsung pada para relawan pendukungnya untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa. Agar kita bersama-sama mempelajari peta politik dengan baik, nanti jika sudah saatnya tiba, Presiden Jokowi akan bicara, menegaskan kemana kapal besar yang berisi para relawan Jokowi ini akan diarahkan. Kurang jelas bagaimana lagi? Tidak ada permusuhan ataupun persaingan di antara Puan, Ganjar, Jokowi, Bu Mega, karena semuanya berada di bawah bendera PDIP, partai nasionalis yang